Yang sudah 3 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, Riza Khalid, sang mafia migas, segera masuk dalam daftar pencarian orang alias buronan penegak hukum. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Naura, selamat malam. Sudah sejauh mana upaya pelacakan terhadap Riza Khalid? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami sudah berada di Komplek Kejaksaan Agung Jakarta Selatan dan terkait dengan update terbaru dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang dimana tersangkanya ini ditetapkan pada 10 Juli 2025 lalu, yaitu Riza Khalid. Ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru terkait dengan adanya pemanggilan kembali di minggu depan, dikarenakan memang sudah 3 kali Riza Khalid ini mangkir dari panggilan yang dilayangkan oleh Kejaksaan Agung. Namun Reni dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui, dari Kejaksaan Agung ini juga sudah mencoba melakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan mendapatkan sejumlah barang bukti seperti uang tunai dan juga kendaraan mewah. Dan untuk 5 kendaraan mewah yang sudah dilakukan dari penggeledahan atau dilakukan penyitaan sudah terparkir secara rapih di depan Jampitsus di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, dan ini adalah penampakan dari mobil mewah yang sudah terparkir di Jampitsus saat ini, Reni dan juga pemirsa. Dan seperti yang bisa kita lihat, untuk beberapa merek yang terpampang di sini adalah salah satunya merek dari Mercedes-Benz yang kita tahu untuk harganya ini berada di kisaran 1 hingga 2 miliar atau bahkan lebih berada di kisaran miliar. Dan jika ditotal dari semuanya bisa berada di angka miliaran bahkan hingga triliunan. Dan juga yang menariknya lagi, yang bagi publik menarik adalah Reni dan juga pemirsa, seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk nomor polisi dari kendaraan yang disita yang berada di Jampitsus ini tidak memiliki nomor polisi. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kejaksaan Agung ini menjelaskan bahwa memang untuk saat dilakukan penggeledahan atau di saat dilakukan penyitaan, setiap kendaraan dengan total 5 kendaraan yang ada di sini memang sudah tidak memiliki nomor polisi di setiap kendaraan yang ada atau di 5 mobil mewah ini, dikarenakan memang dari Riza Khalid sendiri ini melakukannya secara sengaja supaya untuk 5 kendaraan ini tidak terdeteksi atau tidak diketahui untuk lokasinya. Dan dari 5 kendaraan ini juga sudah ditempeli stiker yang bertuliskan disegel oleh penyidik Jampitsus. Dan untuk saat ini terkait dengan apakah nantinya kendaraan akan dipindahkan atau bagaimana, Reni dan pemirsa, kami masih belum memiliki informasi tersebut. Dan juga dengan adanya pemanggilan dari Riza Khalid yang sudah 3 kali mangkir, dan juga dari Menteri Imigrasi sudah memberikan informasi terkait dengan titik lokasi atau di mana lokasi Riza Khalid sekarang berada, yaitu berada di Malaysia, sehingga dari Kejaksaan Agung mencoba untuk mengajukan proses red notice dan juga menetapkan sebagai DPO. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Kapus Penkum, yaitu Anang. Yang bersangkutan sampai dipanggil hari kemarin sampai tadi malam tidak ada konfirmasi kehadiran yang bersangkutan. Kan kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan 4, 3, 2, 1, kill. Ya, sementara Reni, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kejaksaan Agung, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, didampingi kuasa hukumnya, Fiona Handayani tiba di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Selasa pagi dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi di Kemendikbudristek. Ya, setelah menjalani kurang lebih 10 jam pemeriksaan, Fiona bersama kuasa hukumnya keluar Gedung Jampitsus. Cukup ya. Pemeriksaan Fiona hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya. Oke, ini belum. Fiona diketahui menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek pada tahun 2022. Selamat malam rekan-rekan. Diduga Fiona mengetahui aliran komunikasi maupun proses internal terkait proyek digitalisasi tersebut. Kejaksaan mendalami bagaimana komunikasi Fiona dengan 4 tersangka selama bekerja. Hingga saat ini kasus yang diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun tersebut baru menetapkan 4 tersangka.
Mereka adalah Direktur SMP Kemendikbudristek, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, dan staf khusus Nadiem lainnya. Oke, kita mulai ya. Hasil pemeriksaan hari ini itu masih terkait dengan surat panggilan yang tadi kita jelaskan, itu terkait digitalisasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Adapun pendalamannya terhadap panggilan ini itu mengenai bagaimana bentuk komunikasi dengan 4 tersangka yang sudah ada, karena menurut keterangan saksi perkara ini sudah displit tersangka-tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk. Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tuno Yudo Wisnu Andiko membantah adanya penggeledahan rumah Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagaimana yang beredar di media sosial. Selain Polda Metro Jaya, Kejagung juga membantah penggeledahan di rumah Jampitsus. Pertanyaannya itu mungkin ranahnya ke Kapus Penkum ya, sudah dijawab tidak ada. Maka dalam hal ini juga Polri sama ya, perkembangan segala informasi tentu kita sama-sama klarifikasi dari berbagai kelembagaan, sudah disampaikan juga oleh Pak Kapus Penkum, dan Polri juga hal yang sama saya rasa tidak ada. Kejaksaan Agung RI menyita aset uang tunai dan mobil mewah yang diduga milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Riza Halid. Nampak 5 mobil mewah diparkir berjajar di depan gedung Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta. Dari 5 mobil yang disita dan ditempeli stiker bertulis disegel oleh penyidik Jampitsus tersebut, tidak satu pun memiliki plat nomor. Selain mobil, Kejagung juga menyita dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. 5 mobil mewah dan uang disita penyidik Jampitsus dari 3 lokasi berbeda, yakni kawasan Depok, Jawa Barat, Pondok Indah, dan Tegal Parang, Mampang, Jakarta. Dalam hal ini tadi malam tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Di depan dari hasil penyitaan didapat ada 5 unit kendaraan yang di depan. Ini ada Toyota Alphard, ada Mini Cooper, ada 3 mobil sedan Mercy. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC.